Benar-benar mencengangkan, pagi-pagi sudah mendapatkan kabar yang sangat ngeri-ngeri sedap kalau saya katakan, karena memang KPK kembali memberikan keterangan resminya terkait perkembangan kasus tersangka Hasto, yakni suap dan kemudian keterlibatannya dengan kasus Harun Masiku. Ternyata KPK membuka peluang besar bahwa tidak menutup kemungkinan dan besar kemungkinan akan ada tersangka-tersangka baru seiring dengan penyidikan serta tahapan-tahapan penyidikan, kemudian hasil pengembangan yang akan dilakukan dan akan di-share kepada masyarakat luas untuk menciptakan sebuah transparansi dalam informasi ini. Karena memang bagaimanapun juga ternyata KPK tengah melakukan pendalaman bagi kasus tersebut, dan beberapa media menyebutkan tidak menutup kemungkinan Megawati akan dipanggil oleh KPK dan kemudian dimintai keterangannya, karena bagaimanapun juga beliau menempati posisi yang sangat-sangat sentral pada partai yang bersangkutan. Namun tentu saja kita harus dalami informasi tersebut. Bahkan KPK tidak segan menetapkan siapapun menjadi tersangka jika memang terbukti melakukan pelanggaran dan ada kaitannya dengan kasus tersebut. Karena kita tahu bahwa kasus Harun Masiku sangat-sangatlah rumit, bahkan penyelesaiannya memerlukan beberapa tahun pengerjaan, mulai dari pengejaran Harun Masiku yang ternyata hingga saat ini belum diketemukan, hingga penetapan Hasto masih jadi tersangka hingga saat ini pun masih diperbincangkan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Dari belakang Langsung dulu. kita simak. Informasi yang kami dapatkan dari penyidik untuk perkara yang rilisnya sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa ada pencekalan terhadap 2 orang di perkara tersebut. Penyidik menyampaikan telah dilakukan penyitaan. Yang pertama bentuknya deposito, itu totalnya sebesar 22 miliar rupiah. Berikutnya ada uang yang ditemukan di dalam berangkas, jumlah totalnya sebesar kurang lebih 40 miliar rupiah. Bentuk uangnya apakah rupiah atau valuta asing ini belum tersampaikan dari penyidik kepada saya, sehingga ini teman-teman masih belum bisa diupdate terlebih dahulu, tapi nanti bila ada akan kita sampaikan. Itu terkait pertanyaan yang terakhir. Untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya sudah ditanyakan sama salah satu rekan kita yang di belakang, kenapa tanggal segini, terus baru dicepat tanggal segitu. Saya karena bukan penyidiknya, jadi harus menanyakan terlebih dahulu kapan sprindingnya terbit, kapan cekalnya terbit. Sampai dengan saat ini saya belum memiliki info. Ya, apakah memang ada kendala di dalam proses penerbitannya, nanti kembali lagi saya perlu menanyakan kepada penyidik yang melakukan penyidikan pada saat itu. Ya. Berikutnya, apakah ada niat dari pimpinan saat ini atau Dewas untuk menindaklanjuti proses perintangan ya yang dilakukan. Ya, yang jelas untuk proses perintangan itu sendiri, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, sudah ada tersangkanya, walaupun itu bukan internal ya, karena memang sampai dengan saat ini belum ditemukan. Apakah memang ada keterlibatan pimpinan yang terdahulu, yaitu nanti kita akan lihat dalam proses penyidikannya yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Apakah akan ada lagi tersangka-tersangka lain, saya masih belum bisa menyampaikan, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Ya, nanti kita lihat, karena masih didalami prosesnya, teman-teman harap bersabar. Semua akan dibuka pada waktunya. Saya pikir itu aja. Mas Mario. Ya. Sampai
sampai saat ini kan kita nggak tahu di mana keberadaan dari Harun Masiku, kemudian bagaimana kondisinya gitu. Kalau misalnya saat ini ternyata Harun Masiku sudah menjadi warga negara asing begitu, nantinya proses hukumnya seperti apa? Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Mario dan Mbak Tasya, saya tidak bisa berandai-andai. Ya, kalau seandainya dia menjadi warga negara lain seperti apa, kalau seandainya nanti tidak ditemukan bagaimana, KPK akan fokus dengan perkara yang saat ini sedang berjalan, baik itu perkara suapnya saudara Harun Masiku maupun perkara yang baru-baru seperindik terbit. Jadi kita tidak bengong saja, hanya mencari HM saja, tidak. Penyidik tetap mendalami siapa lagi ini yang terlibat, siapa yang perlu dimintakan pertanggungjawabannya, itu tetap dilakukan pendalaman oleh penyidik. Kalau memang ada informasi seperti itu, nanti tolong Mbaknya sampaikan ke saya ya, biar saya sampaikan ke penyidik. Enggak, itu ande-ande saja. Iya, nanti kita tindak lanjut nih berikutnya. Ya, tambahan Mas dikit aja. Oh iya, oke. Masih terkait soal pemeriksaan mantan Dirjen Imigrasi ini kan baru level pucuk pimpinan, 2 pucuk pimpinan dari Dirjen kemudian ke atas kementeriannya. Padahal sebelumnya sudah agak ada titik terang, misalkan ada sejumlah foto terkait keberadaan Harun Masiku waktu itu di Bandara Suta. Ya. Ini KPK ada niat nggak sih meriksa petugas imigrasi yang ada di bandara-bandara tersebut? Dan saya yakin kalau di level bawah masih berani lah ngungkap lah. Kalau udah level pucuk pimpinan tuh udah banyak politisnya. Kira-kira misalkan kapan KPK mengagendakan pemeriksaan pengawas Dirjen Imigrasi Suta yang saat itu mengetahui atau mendeteksi Harun berada di sana, keluar dan masuk. Terus kemudian beberapa bandara lagi petugas imigrasi yang mengetahui keberadaan atau saat melintas ya dengan model-modelnya mungkin nyamar dikit atau dia suntik hidung jadi opa-opa Korea atau model apalah. Kira-kira itu kayak Gayus Lumun kan kedetek tuh walaupun pakai rambut palsu, kacamata saat nonton Grand Slam di Bali misalnya. Itu kapan KPK sudah firm atau belum ini ingin memeriksa petugas-petugas imigrasi yang ada di bandara-bandara itu? Ya. Ya, gimana? Ya, tentunya penyidik memiliki list berdasarkan keterangan saksi yang sudah dipanggil, berdasarkan alat bukti baik itu